Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman, Shalom. Perkenalkan, saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Maluku, Prodi Kebidanan Ambon, kelas tingkat 1A. Saya atas nama Kristiania Trifenawas, NIM P071240200005. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar persalinan. Iya teman-teman, yang saya ketahui tentang pengertian persalinan adalah proses mengeluarkan hasil konsepsi yang telah cukup bulan atau hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lainnya, dengan bantuan atau tanpa bantuan sendiri. Ya, di sini nih bentuk persalinan berdasarkan definisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, persalinan spontan. Bila persalinan seluruhnya berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri. Yang kedua, persalinan buatan, yaitu bila proses persalinan dengan bantuan tenaga dari luar. Yang ketiga, persalinan anjuran. Bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan. Berdasarkan caranya, partus terjadi menjadi dua, yaitu partus persalinan atau normal dan partus abnormal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang partus normal. Partus normal atau partus spontan adalah proses kelahiran bayi yang terjadi pada usia kehamilan cukup bulan, yaitu 37 sampai 42 minggu. Tanpa adanya penyulitan atau dengan adanya tenaga ibu sendiri, tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai bayi dan ibu. Yang kedua, partus abnormal adalah persalinan vaginam dengan bantuan alat-alat atau melalui dinding perut dengan operasi sesarea. Iya teman-teman, di sini dapat karakteristik persalinan normal. Yang pertama, terjadi pada kehamilan cukup bulan atau aterm, bukan prematur ataupun postmatur. Terjadi spontan, bukan karena dipicu cara induksi. Yang ketiga, terjadi selama 4 jam sampai 24 jam, bukan partus precipitatus atau kurang dari 3 jam, maupun partus lama lebih dari 24 jam pada primi atau lebih dari 18 jam pada multi. Yang keempat, janin tunggal dengan presentasi puncak kepala dan oksiput pada bagian anterior pelvis. Yang kelima, terlaksana tanpa bantuan artifisial. Yang keenam, tidak adanya penyulitan atau komplikasi. Yang ketujuh, kelahiran plasenta yang normal. Di sini yang dapat kita ketahui istilah yang digunakan dalam persalinan. Yang pertama, partus. Jadi teman-teman, yang disebut partus itu adalah persalinan dan juga gravida. Gravida adalah seorang wanita yang sedang hamil. Dan yang ketiga, nullipara. Nullipara adalah seorang wanita yang belum pernah melahirkan bayi yang dapat hidup. Yang keempat, primipara. Primipara adalah seseorang wanita yang telah melahirkan seorang bayi yang dapat hidup. Ada juga multipara, yaitu seorang wanita yang tidak pernah melahirkan bayi yang dapat hidup untuk beberapa kali. Dan juga ada grande multipara, yaitu seorang wanita yang telah melahirkan anak lebih dari 5 kali. Ada juga abortus. Abortus adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup. Berat janin di bawah 500 gram atau umur kehamilan di bawah 20 minggu. Dan juga infartu atau parturitne, yaitu seorang wanita dan persalinan. Iya, Ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tahap persalinan, yaitu persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Pada kala 1 disebut juga kala pembukaan, kala 2 disebut juga kala pengeluaran, kala 3 disebut juga dengan kala uri, dan kala 4 adalah 2 jam setelah plasenta keluar. Yang pertama, kala 1. Kala 1 persalinan dimulai sejak terjadi kontraksi uterus yang teratur dan meningkat, sehingga serviks membuka lengkap 10 cm. Kala 1 persalinan terjadi atas 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase laten. Fase laten dimulai sejak awal berkontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap.
Yang kedua, berlangsung hingga serviks membuka sampai dengan 3 cm. Yang ketiga, pada umumnya fase ini berlangsung lebih kurang 8 jam. Ada juga fase aktif. Pada fase ini pembukaan berlangsung 6 jam dan dibagi menjadi 3 fase lagi, yaitu yang pertama fase akselaris, yaitu pembukaan 4 cm berlangsung selama 2 jam. Fase yang kedua yaitu fase dilatasi maksimal. Pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm berlangsung selama 2 jam. Yang ketiga, fase deselaris. Fase deselari ini yaitu pembukaan dari 9 cm sampai dengan 10 cm berlangsung selama 2 jam. Kemudian kala 2 dimulai dari pembukaan lengkap 10 cm sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam multigravida. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan cepat lebih dari 5 kali atau 10 menit. Dalam kondisi yang normal pada kala ini kepala janin sudah masuk dalam ruangan panggul, maka pada saat his dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa ingin mengejan. Kemudian perineum mulai menonjol dan menjadi lebar. Dengan membukanya anus, labia mulai membuka dan tidak lama kemudian kepala janin tampak dan vulva. Pada saat ada his, dengan kekuatan his dan mengejang maksimal, kepala janin dilahirkan dengan suboksitus di bawah simfisis dan dahi, muka, dagu melewati perineum. Kalau kala 3 dimulai segera setelah bayi baru lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir, uterus teraba keras dan fundus uteri agak di atas pusat. Beberapa menit kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepas plasenta dari dindingnya. Dan juga ada kala keempat, dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama pada postpartum. Observasi yang harus dilakukan pada kala ini adalah yang pertama tingkat kesadaran ibu, yang kedua pemeriksaan tanda-tanda vital atau TTV, dan juga kontraksi uterus. Jumlah pendarahan dianggap masih normal bila jumlahnya tidak lebih 400 sampai 500 cc. Juga plasenta dan selaput ketuban lahir dengan lengkap, kandung kemih kosong, bayi dalam keadaan baik, juga ibu dalam keadaan baik. Iya, baik ibu dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda persalinan. Yang saya ketahui dari bacaan materi tersebut, tanda-tanda persalinan tiap tahapan kala. Yang pertama kala 1, pada kala pembukaan his belum begitu kuat, datangnya setiap 10 sampai 20 menit dan tidak seberapa kuat atau mengganggu ibu, sehingga ibu masih dapat berjalan lambat. Laun his bertambah kuat, yaitu intervalnya masih menjadi lebih pendek, kontraks masih menjadi lebih kuat dan lebih lama. Lendir bercampur darah menjadi bertambah banyak. Lama kala 1 untuk primipara adalah 12 jam, untuk multipara adalah 8 jam. Dan kala kedua, tanda-tanda dimulainya persalinan kala 2 adalah yang pertama, his menjadi lebih kuat, yaitu kontraksi berlangsung selama 50 sampai 100 detik dengan interval setiap 2 sampai 3 menit. Dan juga yang B, ketuban biasanya pecah dengan ditandai keluarnya cairan berwarna kekuningan secara tiba-tiba dan banyak. Ada juga perasaan ingin mengedan dan juga ada tanda bahwa kepala janin sudah sampai di dasar panggul, yaitu dengan melihat perineum menonjol, vulva membuka dan anus terbuka. Kala 3 dan kala 4, tanda-tanda dimulainya persalinan kala 3 adalah uterus menjadi bundar, keluar darah tiba-tiba, tali pusar memanjang, naiknya fundus uteri. Kala 3 diakhiri dengan kala 4 persalinan, yaitu sampai dengan 2 jam setelah plasenta lahir. Baik ibu dan teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan perubahan-perubahan psikologis pada kala pertama. Yang pertama, perasaan tidak enak, takut dan ragu-ragu akan persalinan yang akan dihadapi, perasaan takut akan proses persalinan yang tidak normal, menganggap persalinan sebagai cobaan, perasaan tidak percaya terhadap penolong, dan juga perasaan takut akan kondisi bayinya, juga perasaan tidak sanggup merawat bayinya, ibu merasa cemas. Demikian yang saya ketahui tentang
konsep dasar persalinan. Sekian dan terima kasih.